Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Muni, besok ini adalah hari terakhir nih pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Mau kira-kira apakah pasangan Prabowo Gibran bakal jadi mendaftar sebagai salah satu kontestan Pilpres tahun depan? Ini kita tunggu aja nih. Tidak ada yang tahu ini. Sepanjang pendaftaran belum ditutup, semua bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dalam politik itu. Apakah sudah pasti Koalisi Indonesia Maju tetap akan mendaftarkan mereka, pasangan Prabowo Gibran, atau cawapresnya akan diganti? Ya tidak ada sedikit yang berharap loh. Gibran kemudian menarik diri, ya belum tentu iya. Tidak sedikit itu yang mengharapkan itu. Tidak jadi pendamping Pak Prabowo. Ya kemungkinan selalu ada. Karena takdir yang mengatur bukan kita, tetapi Tuhan. Nah, faktor Mas Wali membatalkan niatnya dipengaruhi banyak faktor ini menurut Om Begawan ini. Bisa karena yang meminta bapaknya, surasah maju le, kesro, itu bisa terjadi nih. Bisa karena yang meminta itu dirinya sendiri, Mas Gibran. Ya bisa sebab lain lah. Istilahnya faktor eksternal, itu juga bisa. Gonjang ganjing suasana politik tanah air sekarang ini akibat dari majunya Mas Gibran dengan melewati jalur khusus, jalan tol. Neng yo bayar nek jalan tol. Keriuhan itu bisa kita lihat atau kita baca secara kasat mata, baik di media mainstream, gitu loh, media cetak atau media elektronik, termasuk juga di medsos. Lah malah beberapa media internasional ikut memberitakan tentang hal ini. Pak Jokowi pasti memantau setiap perkembangan yang ada di tanah air, yang kita suarakan bersama-sama. Makanya, yo jangan hanya diam saja, jangan hanya meneng wae. Masyarakat bersuaralah, ayo ngomong bareng tuh melalui media yang kita punya. Entah pakai TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan media lain yang ngomong bareng. Harapannya makin banyak yang bicara, makin banyak yang bersuara. Semoga mampu menggerakkan hati presiden kita yang kita cintai ini. Jangan berhenti memanjatkan doa. Agar Tuhan mengirimkan malaikat ke bumi, harapan kami ini. Membatalkan pencalonan itu. Yang keberatan atas majunya Gibran bukan kita saja loh. Iya ini. Rakyat jelata, bakul gorengan, tukang becak, tukang laundry kayak Om Begawan ini. Buruh gendong juga itu bakul jamu wes. Apa peneng ini rakyat jelata ini. Banyak tokoh loh juga menyoroti niatan putra sulung presiden ikut pertarungan di Pilpres mendatang. Nah, apalagi seniman-seniman besar di Jogja itu, kayak Mas Butet Kartarajasa, ikut menyoroti hal ini. Selain meminta Gibran tidak ikut maju di Pilpres tahun depan, beliau juga mempertanyakan perubahan yang terjadi di diri Pak Jokowi. Yang kita semua tahu lah, dalam 9 tahun jabatannya sebagai kepala negara, kinerjanya luar biasa membangun Indonesia, dan kita merasakan sebagai rakyat Indonesia itu benar-benar merasakan atas kinerjanya Pak Jokowi selama 9 tahun. Nah, lalu ada juga itu Romo Magnis Suseno, guru besar filsafat, yang menyoroti turunnya kualitas demokrasi dalam waktu singkat. Mak beduduk, mak ujuk-ujuk berubah. Masyarakat jadi terkaget-kaget, termasuk surat cinta Pak Gunawan Muhammad, jurnalis senior Tempo. Nah, kita kenal kan, yang mengungkapkan isi hatinya, yang berjudul Surat Cinta kepada Pak Jokowi. Oh, muring-muring itu. Iya itu, Mas Gunawan Muhammad itu muring-muring, marahnya umum itu. Lah ada juga itu. Ngompolres itu yang marah itu juga tak terhitung lagi. Malah ada yang memprotes itu kepada saya, kepada Om Begawan ini. Dikira saya ini menjelek-jelekan Pak Jokowi.
Itu kan kesimpulan panjenengan, kesimpulan Ngompoles. Yang Begawan nilai itu perubahan sikapnya sekarang ini. Nah, iya toh, bukan 9 tahun yang dedikasinya pada bangsa. Itu tetap akan kekal dan selalu kita ingat bersama-sama Pak Jokowi yang sudah bekerja demikian rupa untuk bangsa ini. Jadi siapapun punya hak untuk maju ikut kontestasi di alam demokrasi di Indonesia ini. Itu jelas kita semua setuju. Oh iya, yang pantas dipertanyakan itu cara majunya itu gimana? Maju pilpresnya meninggalkan tanggung jawab atau tidak? Serta apakah jalurnya itu jalur normal atau jalur menilikung? Baik menilikung kebijakan maupun menilikung nalar logika atau tidak. Om Begawan sih merasa sedih nih dengan beberapa komentar yang menyebut kalau Om Begawan itu menghina. Enggak, saya tidak menghasut dan lain sebagainya. Silahkan belajar dulu soal apa itu opini, apa itu argumentasi, apa itu apologi. Ini hanya menyampaikan pendapat dan harapan dari Om Begawan. Om Begawan bisa memahami kok. Banyak pendukung Pak Jokowi sulit menerima kejadian ini. Rasa-rasanya masih ada niat baik loh. Kita semua masyarakat merasakan hal yang sama. Namun ada yang sudah ikhlas. Ada yang sudah realis. Lawang faktanya memang begini kok. Tidak sedikit loh yang denial, menolak kasunyatan ini. Memang kalau kita cinta mati sama seseorang, semua kabar buruk tentangnya, kita ini seakan-akan tidak rela, tidak mau mempercayainya. Ada yang menilai loh, dorongan Pak Jokowi pada Mas Gibran maju pilpres disebabkan rasa kecewa pada PDIP yang dianggap merendahkan beliau. Ya sebagai manusia hidup yang punya rasa, punya hati, kita semua pernah kecewa. Oh bener pernah kecewa. Jangankan dalam urusan politik, lalu sama bojo aja loh, sama istri loh. Perempuan yang kita pilih sendiri atau sama anak-anak kita, darah daging kita sendiri saja, kita juga pernah kecewa kok. Tapi apa ya mau kita serang bojo kita, bini kita, istri kita dan anak-anak kita? Apa kita mau membalas kekecewaan itu? Lah, lalu sekarang apa solusinya? Ya diajak komunikasi, diajak rembukan. Bila ada keberatan sampaikan itu. Nek sudah kayak gini kan malah bukan hanya Pak Jokowi yang rugi. Rakyat juga rugi. Masa depan bangsa jadi taruhannya. Lah, sak tersinggung-singgungnya presiden. Siapa yang menikmati fasilitas sebagai kepala negara? Siapa yang dipatuhi oleh partai-partai itu? Ya kan Pak Jokowi. Nah memangnya para ketua umum partai manutnya sama Bu Mega? Oh kan ya enggak toh. Ya silahkan merasa sakit hati. Wong semua manusia punya hati. Namun Pak Jokowi bisa ngobrol dari hati ke hati sama Mbak Puan, sama Mas Nanan, sama Pak Hasto. Sampaikan keberatannya apa? Tersinggungnya di mana misalnya? Oh ya ini saya Om Begawan mau saya sampaikan ini. Sejak Pak Jokowi tiba di tanah air, Pak Mahfud kok belum bisa ketemu beliau. Ini kenapa ini? Ini Om Begawan bertanya-tanya ini. Usai ditunjuk jadi cawapresnya Pak Ganjar. Dan itu kabarnya juga atas instruksi, atas restu dari Pak Jokowi. Pak Mahfud pengen loh ketemu Pak Jokowi, Pak Presiden. Untuk memberitahu dan meminta izin kalau bakal maju di kontestasi tahun depan. Ya namanya pembantu presiden. Meminta izin itu bagian dari adab, juga proses yang mesti ditempuh. Nah, bisa juga menyampaikan harapan-harapan yang pernah disampaikan Pak Jokowi untuk makin memantapkan hukum di negara kita ini. Nah, kenapa belum ditemuinya Pak Jokowi ini? Ini Om Begawan bertanya-tanya. Ya, tapi percaya sajalah, Pak Mahfud tidak akan mengajak debat sama Pak Jokowi. Nah, beliau tahu, sebagai menteri tetap harus hormat. Walaupun sudah nyekeker ke apa ya ini bahasa Indonesia nyekeker ke ini apa? Ya menelantarkan partai yang menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Partai yang akan mengusung sekarang, mengusung Pak Mahfud bertarung di tahun depan. Nah ini PDIP juga mengatakan ini.
tidak akan menarik menterinya dari kabinet hanya karena Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Enggak. Kelas politik dan kualitas demokrasi kita ini mestinya makin baik kok. Ojo nganggo mutung-mutungan ketek ireng. Marahnya harus elegan. Bukan kelas preman terminal pakai okol-okolan kekuatan, pakai kekuatan fisik gelut dan sebagainya. Oh ya enggak. Mas Gibran sendiri hingga detik ini ya belum mundur kok dari PDIP. Masih sebagai calon juru kampanye untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Ya dibiarkan saja tuh. Ya ini ujian bagi Partai Merah ini. Merespon perkembangan politik tidak perlu reaksioner. Serahkan penilaian pada masyarakat, termasuk Begawan kemarin nanyain ke masyarakat di Surakarta sana sambil jalan-jalan pagi. Namun satu hal yang mengusik diri pribadi Begawan ini, mengapa orang-orang yang tadinya nasionalis bercengkrama dalam waktu tertentu dengan pihak yang pernah dekat dengan kelompok intoleran bisa berubah ujuk-ujuk. PKB itu begitu ikut ngusung Pak Anies, diakui atau tidak ya berubah. Pak Jokowi yang 4 tahun terakhir ini sering bareng Pak Prabowo, kok ya ikut-ikutan berubah. Ini menurut pandangan Begawan. Ini menurut penilaian Begawan. Hanya memikirkan anaknya, tidak mempertimbangkan dampak yang timbul bila anaknya ikut kontestasi Pilpres. Nah, hingga para hakim MK ya terseret-seret masalah serta bakal menghadapi sidang kode etik. MK ini karepe piye to? Tugasnya itu kalau membatalkan tok sama menyetujui, bukan menambah undang-undang. Masyarakat itu sudah paham apa tugas MK. Lah ini piye ini? Lah, kalau hakim saja sampai diadukan, itu tandanya ada main-main dengan keadilan. Putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan bebas kepentingan dari siapapun. Masuk hanya Gibran mau maju Pilpres, negara yang diributkan. Ya yang rugi ya rakyat. Sementara itu yang rugi ya rakyat. Itu ya, sebentar itu dulu lah. Tak golek es teh ini, hawane panas banget. Meski panas, otak kita harus tetap adem. Biar kewarasan berpikir kita senantiasa terjaga. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, tetap bersama Begawan. Salam bahagia, sampai jumpa.